Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik guru bahasa Arab profesional. Nah, bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam karena ritual-ritual sakral dalam Islam menggunakan bahasa Arab seperti sholat, doa, dan membaca Al-Quran. Dan ulama berijma bahwa posisi bahasa Arab tidak tergantikan dalam ibadah sholat. Tentu saja dalam bahasa Arab kita memerlukan seorang guru karena ia merupakan salah satu dari 3 unsur tak terpisah dari proses kegiatan belajar mengajar, yaitu pelajar, pengajar, dan materi bahan ajar. Pendidik bahasa Arab tentu saja harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sehingga ia mampu mengemban amanat sebagai pendidik bahasa Al-Quran. Kemudian ada 2 hal wajib yang harus ada pada diri pendidik bahasa Arab adalah karakteristik dan kompetensi. Karakteristik pendidik bahasa Arab menurut Abi Taufik Al-Hashimi tahun 1983 Beirut sebagai berikut. Yang pertama, ada cerdas. Bahasa Arab mempunyai aturan-aturan yang kompleks untuk dipelajari, seperti ilmu nahwu, shorof, balaghah, dilalah. Maka sangat logis jika guru harus mempunyai kemampuan intelek yang cukup tinggi, karena ia dituntut bukan hanya memahami, tapi juga memahamkan peserta didik, bahkan mempermudah pemahaman mereka terhadap teori dan aturan-aturan bahasa Arab. Yang kedua ada berbudi luhur, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau ditugaskan untuk menjadi guru sekaligus untuk mengajari atau memperbaiki akhlak. Guru tidak hanya sebatas mentransfer ilmu kepada anak didiknya, namun lebih dari itu, ia berkewajiban untuk memberikan suri tauladan bagaimana cara berperilaku yang luhur. Yang ketiga ada ilmu yang luas. Sebelum mengajar, guru harus mempersiapkan dan menguasai ilmu-ilmu yang akan diajarkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tidak jarang kita temukan guru hanya berbekal keberanian namun kosong ilmu yang akhirnya merugikan peserta didik, di mana ia mengarang jawaban untuk jawaban pertanyaan sang murid dikarenakan keterbatasan ilmunya. Guru yang seperti ini seperti berangkat perang tanpa membawa senjata. Pepatah Arab mengatakan, "Persenjatailah dirimu sebelum berperangnya." Menyukai profesi pendidik, guru harus menghayati sekaligus menikmati perannya sehingga tidak ada rasa bosan dalam menjalankan rutinitas yang ia jalankan. Sebaiknya jika ia menyukai profesinya sebagai guru, ia akan bekerja sepenuh hati, dan ini sangat penting bagi keberhasilan pembelajaran. Kemudian ada menguasai ilmu pedagogik. Bekal kepandaian berbahasa Arab maupun ilmunya saja tidak cukup untuk mengajar, tetapi ia juga harus pandai mengajarkannya, menyederhanakan sesuatu yang rumit, memanage kegiatan belajar sehingga menjadi efektif dan memahamkan materi pembelajaran, bahkan membuat pelajaran menjadi menyenangkan. Kemudian ada terkait dengan profesi guru dalam rumusan Kanwil Dikbud Jawa Timur tahun 1997, seorang guru yang profesional harus memiliki 10 kemampuan yang terkait dengan profesinya, yaitu yang pertama, kemampuan mengembangkan kepribadian, yang kedua, menguasai landasan kependidikan, yang ketiga, menguasai bahan pengajaran, yang keempat, menyusun program pengajaran, yang kelima, melakukan program pengajaran, yang keenam, proses dan
hasil belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, menyelenggarakan program bimbingan dan konseling. Yang kedelapan, menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kesembilan, berinteraksi dengan teman sejawat dan masyarakat. Yang kesepuluh, melakukan penelitian sederhana. Pada tahun 1988, Salim mengemukakan ada 3 aspek yang harus dikuasai oleh seorang guru bahasa Arab sebagai bahasa asing, yakni aspek linguistik atau al-janib al-lughawi, aspek budaya al-janib al-thaqafi, dan aspek keterampilan al-janib al-mihni. Seorang guru bahasa Arab harus mempunyai penguasaan yang cukup tentang ilmu-ilmu kebahasaan atau linguistik, baik mikro maupun makro. Yang dimaksud dengan mikrolinguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk bahasa itu sendiri tanpa dikaitkan dengan disiplin ilmu lain. Ilmu ini meliputi ilmu aswat atau fonologi, sorof atau morfologi, nahwu atau sintaksis, ilmu dilalah atau simantik. Adapun makrolinguistik adalah ilmu bahasa yang dikaitkan atau yang digabungkan dengan disiplin ilmu lainnya, misalnya ilmu balaghah atau stilistika, sosiolinguistik, psikolinguistik, dan ilmu sastra. Selain itu, guru bahasa Arab yang ideal juga harus menguasai 4 keterampilan berbahasa, yakni istima' mendengar, kalam berbicara, qiraah membaca, dan kitabah menulis. Seorang guru bahasa Arab harus mampu berbahasa dengan baik juga, dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan bahasa yang diajarkan, karena bahasa itu dinamis, berkembang seiring dengan perkembangan budaya dan peradaban manusia. Perkembangan bahasa paling banyak terjadi pada mufradat atau kosakata. Dengan adanya perkembangan zaman yang begitu pesat, kosakata bahasa Arab ikut mengalami perkembangan. Untuk mengetahui atau mengukur keterampilan guru bahasa Arab dalam bidang bahasa, Madkur tahun 1985 yaitu memberikan rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami percakapan bahasa Arab dalam kondisi wajar dan tidak dibuat-buat, baik berupa dialog, pidato, maupun drama. Menguasai struktur bunyi, morfologi, dan sintaksis bahasa Arab serta mampu membandingkannya dengan bahasa ibu siswa. Mampu berbahasa Arab lisan secara fasih dan dapat mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab secara baik dalam berbagai situasi. Menguasai keterampilan mengenali, memahami, menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran. Mampu membaca berbagai jenis teks bahasa Arab, baik berupa karya ilmiah, kesastraan, dan sebagainya tanpa banyak kesulitan. Mampu menggunakan berbagai macam jenis kamus dan mampu mengajarkannya kepada siswa. Mampu membuat karya tulis dengan berbagai tema secara wajar dengan menggunakan kosakata, struktur, dan kaidah penulisan yang tepat dan benar. Memahami perkembangan historis bahasa Arab serta mampu membedakan antara bahasa Arab fusha dan amiyah. Mampu menerapkan pengetahuan tentang linguistik teoritis maupun terapan dalam pengajaran bahasa Arab. Ada aspek keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh guru bahasa Arab, yaitu aspek keterampilan atau al-janib al-mihni, yakni keterampilan yang berkaitan dengan profesi sebagai pengajar. Menurut Salim, pada tahun 1988, keberhasilan seorang guru dalam mengajar sangat bergantung pada keterampilannya dalam proses pembelajaran. Dia tidak cukup hanya menguasai bahan diajarkan, tetapi lebih dari itu dia harus mencari metode, strategi, dan teknik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menguraikan kompetensi guru bahasa Arab di kalangan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 bahwa kompetensi guru mata pelajaran bahasa Arab yaitu memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma D4 dan sarjana S1. Program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan atau yang diampu dan diperoleh dari program studi yang akreditasi. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, menguasai kompetensi dasar mata pelajaran yang diampuh, yaitu mata pelajaran bahasa Arab. Yang keempat, memahami tujuan pembelajaran bahasa Arab. Yang kelima, mengembangkan materi pembelajaran bahasa Arab secara kreatif. Yang keenam, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang terakhir, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.